Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Berarti nanti di sini kita melihat ada suasana yang akan terjadi dalam dunia ini, suasana pemaksaan untuk menyembah patung dan juga menerima tanda dahi dan juga tanda pada tangannya. Supaya kita nanti melihat apa kekuatan ketekunan itu dalam hidup kita. Dan nanti seorang kehidupan manusia, seluruh kehidupan manusia yang tidak hidup dalam roh ketekunan itu akan dapat menerima tanda di dahinya dan tanda di tangan, dan mereka akan menyembah patung. Tetapi orang yang hidup dalam ketekunan itu akan menolak penyembahan patung itu, akan menolak menerima tanda di dahi dan tanda di tangan itu. Sebab apa? Sebab ada kekuatan ketekunan di dalam jiwa orang-orang itu. Maka tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 14-12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jangan kita menyangka kita semata itu tidak. Jangan kita menyangka amal-amal kita beribadah semata tidak. Ada saatnya kita tidak bisa bertekun di dalam perkumpulan ibadah-ibadah. Di saat nanti mereka telah memegang tampuk kepemimpinan, maka gereja secara khusus anak-anak Tuhan akan dipaksa menerima tanda di dahi dan tanda di tangan, dan dipaksa menyembah patung itu. Dan di waktu itu kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama. Tetapi nanti begitu banyaknya orang akan menerima tanda itu dan menyembah patung itu. Tetapi firman Allah mengatakan, orang yang bertahan tidak menyembah patung itu, dan orang yang bertahan tidak menerima tanda di dahi dan tanda di tangan adalah orang yang bertekun. Jadi kita bertekun di dalam ibadah itu tidak rugi. Bertekun dalam doa tidak rugi. Bertekun mengasihi Tuhan tidak rugi. Sebab Tuhan tahu nanti ada kekuatan yang sangat besar yang akan memaksa seluruh kehidupan manusia, besar kecil, tua dan muda, hamba dan raja. Tidak ada yang terkecuali mereka akan mendapatkan pemaksaan untuk menyembah patung, untuk menerima tanda di dahi, tanda di tangan itu. Tetapi Tuhan menasihatkan saya dan saudara, yang penting menghadapi itu nanti adalah ketekunan orang-orang kudus. Amin. 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 Ketekunan. Maka bertekunlah berdua di rumah. Bertekun membaca firman, supaya kamu jangan menerima tanda itu, supaya jangan menyembah patung itu. Masih bertekun berdua. Aku nampak dari wajah seseorang bertekun dalam doa. Kalau orang bertekun dalam doa di rumah, pasti wajahnya bersinar. Karena doa itu membawa sinar kemuliaan Allah. Dan sinar itu tidak boleh diperbuat. Masih tekun membaca firman, masih bertekun membaca firman, sampai masih bertekun membaca firman.
Tuhan telah memulai dalam kitab Wahyu. Berbahagia orang yang membaca firman, orang yang mendengar dan melakukan. Membaca firman juga bahagia, sebab orang yang membaca firman dan tekun akan mampu menghadapi cobaan yang berat. Sebentar lagi bro, ini tak akan lama lagi. Saya sering mengatakan iman harus menjadi satu iman yang berhikmah. Gak ada waktu baca firman, gak ada waktu kita baca firman. Karena apa tidak ada waktu? Hanya satu jawaban, karena kita tidak memberikan hati kita. Tapi kalau kita berkata-kata tentang firman, kita bisa hebat. Kita berbiasa, tapi bertekun baca firman tidak ada. Kita tidak boleh hanya membaca firman gereja. Kita tidak boleh hanya berdua di gereja. Bicara tentang ketekunan, itu bicara dengan rutinitas. Bicara dengan ketekunan, itu bicara dengan kerajinan. Bicara dengan ketekunan, bicara dengan kesetiaan. Saya mengatakan kepada seluruh jemaat Tuhan, sesungguhnya hari ini kita harus lebih mempersiapkan, memperlengkapi kehidupan kita untuk menghadapi tahun-tahun kehidupan. Jangankan anak Tuhan menghadapi tahun kehidupan, orang dunia sendiri sudah mengatakan bahwa akan datang tahun kehidupan.